ataupun dari pelaku pelaksana. Ini saya sampaikan, ada beberapa perusahaan mungkin yang melakukan pembangunan yang menggunakan mineral bebatuan. Ini suplainya bahkan sebagian besar dari luar Aceh Barat, dari Aceh Jaya maupun dari Nagaraya. Kita kehilangan pajak aliansi. Jadi mohon dievaluasi, barangkali ini menjadi pundi-pundi dan untuk peningkatan PAD kita. Khusus di MBLB ini perlu ketegasan untuk pajak aliansi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yani. Tadi sekilas memang telah juga ada penjelasan terkait sumber-sumber PAD kita. Kami akan sampaikan kembali. Yang pertama untuk dasar PAD kita, untuk dari sisi target kita alhamdulillah naik. Tahun ini target kita 197 miliar dan tahun depan 2027 kita targetkan menjadi 203 miliar, ada naik sekitar 6 miliar, tapi sesungguhnya kenaikannya sebenarnya bisa mencapai 10 miliar karena di target tahun ini 197 itu ada fasos 3,7 miliar yang sebenarnya memang nggak mungkin kita pungut sampai sejauh ini perkembangan. Jadi sebenarnya yang real target kita tahun ini adalah 193 kurangi 4 miliar. Jadi kalau dari 193 dan tahun depan kita bisa target 203, ada kenaikan sekitar 10 miliar target PAD kita dari tahun 2026 ke 2027. Bagaimana penetapannya? Kami telah melakukan rapat karena isu ini mungkin isu lama dari kita, karena begitu dinamisnya pekerjaan dan lain sebagainya, memang jarang sekali terbedah dengan baik target PAD ini. Tapi kami kemarin di pertengahan sebelum Renja ditetapkan telah memanggil seluruh OPD yang mengelola retribusi dan pajak daerah. Yang kelola retribusi ada sekitar 15 OPD dan pajak daerah adalah di kami sendiri. Kita telah membahas satu persatu, jadi semua satu persatu kita bahas dan kita uji simulasi juga. Cuma memang ada persoalan yang belum, mungkin kami akan efektif lagi ke depan. Yang hadir memang belum pada level pimpinan kemarin. Kami sudah lapor ke Pak Sekda, mungkin ke depan kita akan perkuat lagi ini supaya yang bisa hadir ketika merumus targetnya harus level pimpinan. Jadi kemarin memang banyak yang hadir, ada yang bendahara penerimaan, ada yang sekretaris. Tapi udah kita coba demikian, makanya kita bisa memakai angka di 203 miliar ini. Mudah-mudahan ini lebih realistis dan bisa kita capai nantinya. Kemudian untuk pajak MBLB, tadi telah kami jelaskan ada 3 pointer yang telah kita coba rumuskan dari hasil rapat kami bersama pengelola IUP, kepala desa dan juga OPD terkait. Pointer yang pertama bahwa kita memang akan membuat surat edaran dan draft surat edaran itu telah kami buat dan kemarin Bapak Bupati menurunkan ke Kabah Hukum untuk dilakukan koreksi. Substansi utama di surat edaran yang pertama kita menghimbau pelaku usaha untuk membeli aliansi di pemegang IUP yang memiliki izin. Itu yang pertama. Yang kedua kita meminta supaya pemungutan aliansi ini kita akan coba lakukan di mulut tambang. Jadi kami telah meminta kepala desa berdasar itu karena terbatasnya sumber daya di BPKD, kita akan melibatkan anak-anak muda di desa, siapa yang diusulkan oleh kepala desa untuk kita latih, kita coba tempatkan mereka di mulut tambang nanti. Yang ketiga, kita mencoba penjaringannya tetap lewat kontrak. Cuma ada kehati-hatian dari evaluasi sebelumnya. Kadang-kadang ketika kita jaring lewat kontrak, yang membayarnya adalah kontraktor atau pelaku usaha hilirnya yang berkontrak dengan pemerintah. Sebenarnya yang wajib pajak dalam aliansi ini adalah si pemegang IUP tersebut. Jadi nanti kita akan wanti-wanti, akan sosialisasi bahwa
permintaan bukti setorannya itu bukan dari kontraktornya, tetapi dari pelaku usaha pemegang IUP. Nah, ini mungkin kerja kami nanti akan memperkuat sosialisasi ini sehingga efektif. Demikian barangkali penjelasan terkait. Terima kasih. Dari pajak daerah itu yang sumber paling tinggi dari pajak apa saja? Yang sumber yang paling tinggi, yang dominan dari pajak daerah? Full ke kita BPHTB, kemudian dari option pajak PKB dan kendaraan bermotor, tapi itu memang pembagian dengan pemerintah. Kemudian kita di pajak PPJU juga dominan, kita mentargetkan 15 miliar, kita mengeluarkan pembayaran sekitar 7 miliar, jadi ada selisih ke kita sekitar 8 miliar juga di dalam PPJU yang bisa ke kita. Saya mau tahu 2026 berapa alokasi APBK untuk pembangunan jalan yang di dalamnya itu dapat dipungut pajak galian C, Bang. Baik serak sertu maupun galian dan serak sertu mungkin. Berapa? Jadi mau melihat berapa pagu anggaran yang terserap realisasi dari kegiatan APBK saja. Berapa persen kita dapat pajak galian C-nya? Karena perlu disampaikan di sini ada beberapa pemasok material dari luar Aceh Barat. Kalau dilihat dari izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Kalau dilihat dari target PAD untuk pajak MDLB itu 1,5. Progres sekarang 0,27%. Sedangkan dari galian itu sendiri 1 miliar. Makanya pada saat rapat kemarin kita mencoba memanggil 11 pemilik IUP. Ya itu tadi, karena di Undang-Undang Nomor 1 HKPD dulu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 penjaringan pajak galian C itu dilakukan melalui kontrak. Kalau pendekatan itu kita lakukan seperti disampaikan oleh Pak Ahmad Yani, belanja modal kita itu kurang lebih 120 miliar. Yang termasuk belanja JJI itu sekitar 75 miliar. Nah, dari 75 miliar kita asumsi 20% itu menggunakan galian C, maka potensinya ada sekitar 20 miliar. Nah, 20 miliar itu totalnya ada. Satu mobil sekarang hitungan kita kan 20% dari nilai yang ada, paling tinggi Pak, termasuk opsen. Kemarin kita sepakati 16.000 ya. 16.000 yang kita ambil pajak di mulut tambang untuk satu mobil. Tapi itu masih ada keberatan. Ada keberatan. Kenapa? Karena pada saat mengambil galian C komponen utama itu sebenarnya ada 3 Pak. Satu pemilik transportasi, kedua pemilik BEKU, ketiga pemilik izin IUP. Nah, persoalan hari ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPKD, yang membayar sebenarnya wajib pajaknya adalah pemilik IUP. Kemarin kita kasih formulasi kepada pemilik IUP untuk ada kontribusi sehingga dapatlah satu mobil 16.000. Mereka mau dengan catatan sebagaimana disampaikan. Jadi nanti kita akan menyediakan portal Pak di tempat yang berizin. Kemudian karena petugas dari BPKD berkurang, maka kita merekrut tenaga dari desa Pak. Persoalan hari ini kan yang memiliki izin kan terbatas Pak. Sedangkan yang tidak memiliki izin juga melakukan aktivitas yang sama. Di dalam SE Mendagri itu yang tidak memiliki izin sebenarnya boleh juga kita mengambil seperti ini, tetapi dengan mendorong semangat sebenarnya mereka harus mengurus izin Pak. Karena ngurus izin itu minimal kan UKL, UPL, dokumen sebagainya habis uang 100 juta Pak. Ini menyulitkan mereka. Makanya nanti ada SE, ada petugas yang kita letakkan dan sebagainya. Itu jadi kendala di kita. Nanti masukkan, kan tadi ini kan perlu ekstensifikasi.
terkait dengan potensi di tambang yang menurut kita harusnya bisa tidak 1,5 di tahun ini. Nah, nanti kita melihat lebih detail lagi JJI kita, jaringan irigasi, jalan dengan gedung Pak, yang menggunakan galian C. Cuma yang sulit kita petakan, di mana sebenarnya potensi mereka mengambil material, Pak. Nah, ini yang karena kita nggak bisa mengambil dari kontraknya. Nah, tetapi ini menjadi catatan, itu ada potensi yang besar, apa yang disampaikan oleh Amayani, dan ini terus kita diskusi di Satgas kita, Pak, 3 hal tersebut. Kemudian yang satu lagi, listrik, Pak ya. Listrik, dari segi pendapatan ini juga punya kendala. Tahun lalu kita minta PLN 13 miliar, mereka setuju. 2 tahun yang lalu kita minta 8 miliar, 10 miliar juga setuju. Tahun ini kita minta 15 miliar juga setuju, ya Pak. Ke tahun depan kita minta 20 miliar, kemungkinan bisa setuju juga. Karena pendapatan dari biaya, apa istilah pajaknya, BT, bukan pendapatan Pak, istilah di ininya. Hah? Istilahnya PBJT ya, PBJT. Nah, PBJT ini dia ada di websitenya KPK Pak. Yang belum selalu kita dapatkan dengan PLN, dia belum mau rekon data dengan kita. Selama ini kan cuma dikirim laporan, kita kan tidak mampu merekon dengan baik. Jadi harusnya data mereka, kurang data kita sama dengan 0. Di website BPK muncul, itu satu kendala. Kedua, dari pendapatan ini kan kita membelanjakan dalam bentuk PJU. Sekarang pengeluarannya dipegang oleh, anggarannya taruh di Perkim, besarnya 7 miliar tadi. Kita ada diskusi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ramli, Pak Bupati sebagainya, menekan pengeluaran di PJU itu salah satu menggunakan listrik, ya tenaga surya. Tahun ini kita anggarkan 2,6 miliar. Secara perlahan-lahan nanti bisa menurun sampai 4 miliar atau 3 miliar Pak. Jadi kalau 15 kurang 3 miliar ada potensi kurang lebih 12 miliar yang kita dapatkan. Mungkin itu, yang lain seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala BPKD, obsen pajak kita tahun lalu 28 miliar, terpenuhi 20 miliar Pak. Tahun ini 24 miliar Pak. Kita berharap di obsen pajak ini juga memenuhi 24 miliar dengan catatan ada kontribusi dari kita. Pertama ada rejea yang dulunya 8 kali, sekarang 2 kali, nanti dibantu oleh BPKD. Kemudian ada jemput dulu samsat jempol, nanti berubah menjadi samsat keliling, Bang ya. Kemudian sosialisasi awalnya 1 kecamatan menjadi 6 kecamatan, sehingga nanti dari 20 miliar bisa menjadi 24 miliar. Itu 3 yang paling besar Pak. Yang menjadi isu paling hangat sebenarnya potensi loss kita pertama di dividen. Dividen dari 3,7 kan tercatat yang di store 3, berarti kita ada hilang 700 Pak. Dari retribusi dari 15 pemegang itu biasanya kita hanya 68%. Pajak tahun ini 53 miliar, kalau sekarang 61 miliar, biasa selalu lebih. Yang paling penting itu tadi di Fasum-Fasos Pak, ini juga 0 kita, 3,7. Kita sudah diskusi dengan pihak Kajati terkait perjanjian sewa menyewa Fasum-Fasos. Karena kalau berhasil dengan MIFA, sebenarnya bisa untuk KJP, PE Megalani dan sebagainya. Ini lagi didampingi oleh pihak Kajati, nanti bisa menjadi potensi yang baru. Kemudian sewa Sujuya, itu ada biaya apa Pak? Biaya bagi lapak Pak, karena KSD. Nah, ini lagi dinegosiasi sehingga bisa mendapatkan. Itu mungkin strategi-strategi. Itu yang paling aktual yang disampaikan oleh Pak Herman, memungut pajak di sektor perkebunan yang kemarin juga disampaikan pada RDP Komisi 2. Secara Zoom untuk semua kepala daerah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gur. Saya langsung aja nih ya. Tadi kan Pak Gur menyampaikan restribusi itu untuk 1 unit mobil itu sekitar 16.000 kan? 16 satu untuk MDLB. LNC, ya kan?
Ya, Saya merasa kalau itu agak berat buat. benar Pak. Ya, kenapa saya bilang gitu? Mereka kutip itu di Galiansi 150.000 per truk. 150 itu di situ uang beku, di situ uang kampung, ya situ juga dibagi untuk masjid, rata-rata demikian semua. Ya, di situ juga yang punya izin, kan itu. Si truk ini nilai jual sekarang kalau ke Melabuh 450.000 per truk, tinggal uang 300.000. Rata-rata setiap ekskavator, setiap Galiansi per hari kalau tidak banjir, dia 60 sampai 100 truk tiap hari pasti ada. Setiap hari. Karena kalau udah di bawah itu, mereka alat nggak bisa kerja. Karena nggak bisa nutupin kosnya. Dua itu. Jadi kalau kita ambil rata-rata di angka 70 aja, satu izin ini per hari. Kalau 10.000 aja, udah 700.000. Satu izin per hari. Berapa? Kalau nggak salah saya 11 izin. Aceh Barat. Berapa Pak? 11. Izin, 11 kan? 11 UP. 11 IU kan? 11 izin ini kalau rata-rata 500.000 aja. Berapa per hari? Kan itu. Kita bilanglah 2 minggu kerja lah mereka. Nggak full mereka bisa kerja. 2 minggu paling apa kerja. Tapi kalau itu betul-betul kita terapkan maksudnya begini, restribusinya dikutip sama mereka. Pokoknya per truk 10.000. Kita taruh orangnya aja di situ. Langsung aja di situ, per truk 10.000. Jadi di setiap Galiansi mungkin ya harus ada orang. Kalau enggak, kalau kita berharap dari yang punya izin, ini enggak jelas nih. Semua uangnya enggak ada nanti, karena gimana air mengalir begitulah airnya, duitnya mengalir jadinya. Karena Galiansi itu banyak masuk duit, yang punya juga enggak punya duit. Nah, saya rasa itu aja Pak Pur yang harus kita terapkan. Nah itu aja. Ada. Itu harga per kubik sekarang berapa harga satuannya? 65.000 Pak. Hah? 65.000. 45 ya. 65 untuk 45. Galiansi. 6. Hah? 65. 65. Ah, ini pasir bersih kan? Ah. 65.000 kita kali satu truk paling ada muatannya 4 kubik. Kalau 5 kubik enggak ada. Berarti berapa? 65.000 kali 4 berapa? Berapa keluarganya? Hah? 26. Enggak. 26. Ketetapan gubernur. Enggak. Eh, Ya, kita di standar. undang-undang HKPD itu Yang omsetnya menetapkan. 20% Pak. Kemarin kita tawarkan, kan biasa dikutip 10.000 Pak. Karena kita ingin memenuhi 20% dari offset yang ada, supaya kita dapat nilai ini, mereka setuju Pak. Tapi ada catatannya, setuju dengan catatan pertama harus ada surat edaran. Kemudian yang mengutip itu harus orang kita. Jadi jangan mereka Pak. Kalau mereka, karena kan orang itu nggak bisa ambil uang di beku. Nah, nanti orang kita. Kemudian uji coba berapa Bang? 3 bulan pertama ya. Nah, jadi kita mencoba 3 bulan pertama, ada keberatan nggak dari 10.000 menjadi 16.000. Jadi benar kayak dibilang Pak Said, kalau disuruh ambil sama mereka, mereka pegang uang dulu Pak. Lama-lama habis uangnya, karena banyak yang datang. Waktu kita datang, nggak tahu store lagi. Nah, makanya disuruh taruh orang kita. Boleh kita sepakati seperti itu, kontribusi dari Pemda, dan uji cobanya 3 bulan pertama Pak, setelah ada SE. Rasa Bang untuk peningkatan dari pajak MDLB, kan kita pegangnya kan di HKPD ini. Saya rasa tidak masalah, nanti di mulut tambang taruh orang pemerintah daerah satu, apa perwakilan dari kecamatan. Namun dipungutnya harus dari per IUP.
satu hari nanti berapa harus ini atau berdasarkan mobil. Nah, tetapi ini ada tetapinya. Kita harus memberikan kenyamanan dan kepastian hukum kepada pemilik IUP. Jangan sampai di bawah pemilik IUP atau di atas pemilik IUP yang sah ada aliansi ilegal. Nah, ini yang sayang nanti yang pemilik IUP. Ini yang harus mampu nggak memberikan kenyamanan pada para pemilik pemegang IUP dan kepastian hukumnya. Kalau tidak sama aja. Nanti di mana ada proyek APBK atau kegiatan program APBK yang dekat dengan sumber, mereka ambil bebas di situ. Ini yang perlu ditetapkan. Nah, untuk hal yang lain mungkin tidak tersebut di HKBD-nya. Tapi kalau MDLB itu mampu memberikan kenyamanan kepada pemilik pemegang IUP dan kepastian hukum. Ini berjalan. Kita katakanlah sekarang berapa? 11 yang ada IUP Aceh Barat, mineral dan logam dan batuan. Kita proyeksi saja satu hari satu IUP itu 500.000 misalkan. Berarti kan satu hari itu 5 juta. Dari sebelumnya ini belum kita lihat dari mobilitas material per truknya. Baru kita hitung per harinya. Kalau memang kita tetapkan nanti melalui meter kubik, itu mungkin lebih besar lagi. Nah, ini mungkin ada salah satu potensi yang selama ini kita sia-siakan, dan juga barangkali ini awal celah bagi daerah untuk mendapatkan PAD yang lebih besar dari MDLB itu. Cuman itu tadi harus dibuat pemegang IUP nyaman dan ada kepastian hukum. Itu aja. Iya. Saya setuju kalau gitu mau dilakukan oleh Pemda, tapi kita mikirkan juga nih. Ini jangan sempat nanti orang punya truk bersatu demo kita. Ini hati-hati nih, kita awas pada juga. Kenapa saya sampaikan? Ini kenapa galian C ini dipungut? Kenapa minyak di galon nggak tertibkan? Karena truk sekarang isi minyak dari pagi sampai jam 3 berapa minyak. Dapat dia 2 truk paling banyak satu. Saya punya truk juga. Ini lu yang harus kita tertibkan. Itu sanggup kita basmi atau tidak? Kalau udah sanggup kita basmi itu baru lakukan itu. Kalau tidak apa. Pasti nanti orang truk datang sini. Karena 2 truk paling kuat sekarang paling banyak 2 truk dapat satu orang. Kadang-kadang nggak dapat. Jam 4 dah pulang. Beko jam 5 udah duduk. Ini jangan sempat nanti. Saya setuju. Kenapa nggak 20.000? Tapi itu dulu kita tertibkan. Ya, termasuk ini ada oknum yang backing galian C ilegal nih. Itu sanggup kita basmi atau tidak? Yang setoran galian C 5 juta satu bulan tuh. Kalau sekarang 10 juta. Sanggup kita basmi untuk oknum itu. Makanya kita duduk dulu bersama. Kalau itu 2 kita basmi, saya pikir itu nggak masalah. Kenapa nggak 30.000 udah ambil? Ini jangan nanti bupati yang kena. Nah, ini kita harus waspada nih, bukan apa-apa. Saya setuju, memang setuju tuh. Nah, ini minyak nih. Apa pihak truk itu pasti merepet dia. Kenapa minyak nggak ditertibkan? Kami yang tahu nih pajak ya. Makanya dibilang nih sekarang. Nah, ini ada juga ini saya penting mengingatkan ya kan. Maka kalau itu 2 sanggup kita atasi, saya pikir nggak ada masalah. Kalau masalah 16.000 10 nanti kita ambil. Ini dulu yang dibasmi ini. Bentuk tim kita dulu harus berani. Kita lawan tuh. Saya rasakan Bang Ramli untuk menjalankan penghutang MDLB itu tidak akan menyalahi ketentuan karena kita ada HKPD ketentuannya. Yang pertama, yang kedua, persoalan orang truk itu akan protes mungkin tidak dipersoalkan masalah mereka tidak dapat banyak karena antrian minyak, bukan ke situ. Mereka kan udah pasti nanti saya rasa
efeknya kepada masyarakat. Ini yang akan berdampak. Karena kenapa? Kalau memang nanti daerah akan memungut sebesar 16.000 dari ketetapan biasa, berarti penjualannya nanti juga akan naik lagi. Itu saja. Kalau masalah orang misalnya truk protes, ya mereka mungkin butuh persiapan. Kalau untuk jumlah pengangkutan banyak, mereka harus menyimpan BBM-nya. Cuman yang efeknya ini mungkin ke masyarakatnya, daya beli dari masyarakat nanti akan naik. Dari misalnya biasanya 400.000 per truk, berarti ini harus dijual oleh pihak transportir sekitar 420, berapa yang dari ketetapan biasa naik. Dan saya rasa ini perlu dicoba. Cuman itu tadi yang disampaikan Bang Ramli juga sepakat. Ini kenyamanan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Bagaimana sikap pemerintah daerah. Nah ini dia. Jadi menarik, saya tambah informasi dari hasil rapat kami. Kalau kita memang membahas sumber-sumber energi ini, ada aja hal yang tidak bisa kita jelaskan. Maksudnya nggak masuk logika, nggak masuk rumus. Yang nggak masuk rumusnya begini, penetapan gubernur, harga kita ambil pasir aja, dia berbeda-beda, ada batuan dan lain sebagainya. Itu pasir tuh 65.000 per kubik. Kena MBLB-nya seperti disampaikan tadi sekitar 22% sekian, sebenarnya 16.500 per kubik juga. Jadi dari itu. Nah, ketika kita sampaikan itu, mereka menyatakan kami menjual hari ini sekitar 37.500 sampai 40.000 per kubik. Jadi memang di bawah tarif yang ditetapkan oleh gubernur. Tidak bisa dinaikkan memang katanya. Nanti nggak sanggup membeli, itu satu informasi. Satu informasi lagi, ada juga sopir truk yang menyatakan nggak apa-apa kalau mau dikenakan pajak, kami akan naikkan ke jual. Nah, yang menarik di sini, harga dijual satu truk real hari ini kan 350.000, 4,5 ke masyarakat. Kalau 4 kubik kali 65, kalau penetapan pemerintah 65 kan baru 260 satu truk. Jadi mereka udah ngambil untung 4,5 kali 250 udah 200.000. Itu kalau penetapan pemerintah. Tapi yang dijual oleh pemilik IUBAR ini 37,5. Kalau 37,5 mereka membeli pasir cuma 130.000. Tapi jualnya 450.000. Kerikil, kita itu 450.000, kan jauh kali. Nah ini yang sulit juga kita jelaskan. Sulit kali dijelaskan kenapa mereka bisa menjual begitu mahal, tidak ada gejolak dan lain sebagainya. Ketika kita mau ngambil pajak 16.000 itu, belum juga mencapai harga dasar yang ditetapkan oleh gubernur. Sedikit, ya kita belum melakukan sebenarnya. Gejolak nggak gejolak belum melakukan. Ya, terima kasih. Kalau Pak Adi katakan itu Pak Adi praktek di atas meja, tapi kami praktek lapangan kejadiannya. Ini contoh saya sampaikan. Minyak sekarang berapa? Minyak subsidi yang dijual itu berapa sekarang? 6.000 berapa? 900. Nah, udah karena dilansir oleh pada oknum-oknum, ya, ada oknum yang lansir dijual tuh 12. sampai 14.000, 16.000. Makanya ini juga orang truk kadang-kadang dia nggak sanggup lagi antri. Lebih bagus dibeli minyak itu. Dapatlah dia, udah dihitung-hitung dapat 4 kali pergi. Ya, dijual berapa enggak. Tapi kalau dia antri, kadang-kadang satu pun nggak dapat. Karena pulangnya jam 4. Sampai dari pagi itu. Dari pagi. Makanya kalau kita dulu, itu dulu kita tertibkan. Baru nanti ini kita baca. Saya setuju. Nggak ada istilah. Oknum mana yang bermain, kita lapor. Yang nggak ada kita lapor Tuhan dengan malaikat, kita lapor. Saya setuju tuh. Ya, makanya kalau itu belum kita tertibkan, itu jangan Pak Adi. Nanti kami DPR juga demo sini. Kalau saya itu tertibkan dulu, baru kita nani, bukan 16, 20 pun mau udah.
Saya pelakunya juga. Saya 4 truk. Hari ini belum dapat minyak tuh dari pagi. Nah nih, makanya saya sampaikan. Kadang-kadang saya pernah beli minyak jerigen tuh 14.000. Satu jerigen tuh 30 liter 490.000 dijual. Ini nggak kebeli? Kemana? Kemana? Dan kalian sih ada juga. Itu lalu tampak. Itu saya sampai hari ini uang saya yang urus izin belum kembalikan. Karena saya kasih untuk masjid 50. Apa boleh buat? Kita udah janji. Tapi di lapangan sekarang nggak sampai lagi. Ada dapat 100 truk nggak dapat pagi. Beko standby sekarang, minyak habis. Paling ada 40-50 truk, paling banyak. Kenapa? Nggak ada truk, mau diprit lagi antri minyak. Truk lagi antri minyak, siapa mau angkat? Baru ada mobil di jam 4 baru banyak. Makanya saya bilang ni cobalah ditinjau kembali, jangan gegabah kita ni. Tapi kalau itu sudah aman di galon, saya pikir itu tidak masalah. Ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Kayak mana jalan keluar ni di galon, nggak ada istilah lagi. Saya pikir kalau nggak ada yang lanser minyak tu nggak ada. Nggak ada istilah antri. Cukup banyak balik adu. Satu truk ada berapa BL? Ini ada apa ni? Satu mobil lanser ada berapa BL dia pakai? Tahu padi sekarang. Satu galon dikasih untuk truk sekarang 200.000. Kalau jalan Manero 150.000. Cukupkah 150.000 di mobil truk jalan satu hari? Tak cukup padi. Ini makanya jangan sempat nanti. Ini ada celah dari pihak pengusaha truk marah. Kenapa itu enggak ditertibkan dulu? Ini baru. Saya kalau dimasukkan dalam tim untuk tertibkan, saya berani. Kita tunjuk mana pangkalannya. Saya berani. Kalau demi untuk masyarakat, saya berani, nggak ada go. Makanya saya sampaikan ini dulu kita tertibkan. Kalau itu jangan padi. Nanti demo besar-besaran nih lihat. Padahal ini ada rencana pihak-pihak truk sudah pekat beberapa kali itu melakukan dengan truk mendatang DPR ke kantor bupati ini. Ya, inilah cobalah, ya kan? Paling tidak ini kita lakukan nanti kita lihat ini gubernur ada rencana mau tertibkan. Tambah lega. Benar dia tertibkan pada? Mungkin cerita aja, cerita dongeng. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau itu udah jalan, baru kita jalan laksanakan nanti di Aceh Barat. Ini sayang nih padi bukan apa-apa, ya. Ini saran saya. Saya bukan nggak setuju kalau demi padi, ya kan. Tapi ini tolonglah diberikan keringanan untuk masyarakat itu untuk pertama sekali dapat minyak. Kalau nggak ada minyak, nggak ada bisa berjalan semua, ya. Sekarang sudah sampai mana tahapannya, Bang? Waktu kita kemarin duduk rapat, pihak pemegang IUP tidak masalah, cuma mereka mempermasalahkan jika harga per kubik 65 itu nggak akan, mereka menyerah, itu nggak akan mungkin Pak katanya. Tapi mereka tetap menyatakan harga per kubik seperti harga jual sekarang, sekitar 37.500 mereka menjual. Nah nanti baru berapa pajak yang bisa. Mereka pun pajak mengatakan nggak sanggup jika penuh, itu 16.000 itu kalau kita hitung dari 65.000 Pak. Tapi kalau kita hitung dari 37.500, harga jual setengahnya berarti. Bukan 16.000, 8.000 sekian. Nah, jadi yang kita bilang berarti Bapak silakan jual seperti harga awal, cuma sampaikan ke pemilik truk bahwa harga awal belum ada pajak, tambahin pajak sedikit berapa yang itu kesepakatan yang ada pada saat itu dulu. Kalau menurut saya pribadi, mungkin teman-teman berbeda pendapat. Saya sangat setuju dan mendukung hal itu dijalankan terus. Karena seperti kaitan dengan minyak disampaikan oleh Bang Ramli tadi, itu tidak ada kaitan dengan pengusaha memakai minyak subsidi. Itu penyediaannya importir. Kalau diambil dalam skala besar, truk itu sudah masuk dalam perusahaan. Sebagian perusahaan, sebagian pribadi. Kalau untuk mencegah antrian BBM itu, mungkin sudah beberapa kali diupayakan, bahkan bupati sendiri yang sudah turun. Kalau memang importir itu yang mewakili dari perusahaan, mereka memang harus memakai minyak industri. Tapi kejadian lapangan memang seperti yang disampaikan Bang Ramli, memang tidak ada, berjalan seperti biasanya.
Cuman karena kita menganggap nanti susah pemilik truk ini mendapatkan BBM sehingga ini tidak kita jalankan, itu sama aja kita menunggu sampai kapan itu bisa ditertibkan. Jadi menurut saya itu jalankan terus, karena ini kita mencari celah-celah pendapatan untuk daerah. Kalau memang tahapannya sudah itu, minimal kan SE dulu, surat edaran terus, begitu. Jadi misalnya nanti satu hari kekurangan mobil karena lama antri, kan nggak antri tiap hari dia. Kalau memang dia betul, misalnya truk betul ngantri, satu hari ngantri itu bisa kerja 2 hari. Karena kapasitasnya, saya juga ada mobil, saya tahu. Tapi sebagian besar ini mohon maaf, ngantrinya tidak benar. Dan ngantri besok ngantri lagi. Karena dibanding dengan pengangkutan material lebih besar mendapatkan dari antrian BBM. Ya, itu. Makanya menurut saya pribadi ini lebih bagus dijalankan terus. Karena kita coba dulu, nanti sebelum kita menguji, kita belum tahu apa reaksi. Tapi setelah kita menguji, nanti kita akan tahu reaksi marah, maka di situ baru kita perbaiki bersama. Apa yang menjadi kelemahan dan apa yang mungkin harus kita evaluasi. Itu. Kalau kaitan dengan minyak, itu susah. Sampai kapanpun itu nggak akan berhasil. Itu menurut saya. Terus RAP itu dari Pemda sekarang giliransinya berapa? 65.000 per kubik. Jadi kalau untuk proyek macam mana itu? Gimana? Bukan. Iya, kita sekarang ini misalnya saya kontraktor lah misalnya nih. Ya. Ini bangun jalan. Butuh material 100 kubik. Iya kan? 100 kubik itu berarti kita bilang sekitar 50 truk lah kita bilang. Sementara kan per truk itu 4,5. Yang dibayar kan berarti 250 sama Pemda kan? Waduh kan. Per truk itu kan 4 kubik. Pemda itu cuma bayar 250. Dalam berat. Sementara si kontraktor belinya aja udah 4,5. Belum seraknya. Macam mana hitungan sekarang rapnya Pak Kur? Bagus tuh. Yang dipungut. Pak Ramli, sedikit Pak. Ini kita meluruskan apa yang hasil rapat kita hari itu, dan saya ikut Pak. Jadi di MBLB itu ada 3 komponen, ada 4 komponen dari situ. Ada alat berat, beku, kemudian untuk desa, dan pemilik UP, ditambah truk. Kita maaf Edi, kita sepakat waktu itu truk tidak kita pungut, dan pemilik UP, kepala desa makanya kita undang, dan di Beko mereka sepakat yang 16.000 ini mereka bagi 3 Pak, bagi 3, setiap truknya kalau kita sepakat nanti 15.000 berarti 5.000 satu orang.
5.000 satu komponen ini. Kenapa kita tidak naikkan di truk? Itu kita khawatirkan, itu tadi yang Pak Ramli katakan, bahwa kita juga mengetahui bagaimana sulitnya sekarang BBM, kemudian sampai di masyarakat bukan 450 nanti Pak. Tapi mau beli RB, jadi mau belum. Nah ini yang kita khawatirkan. Dan waktu itu kepala desa akan mencoba hal-hal ini dengan PLUP. Awalnya memang keberatan, tapi kalau untuk ketiga itu mereka setuju. Dan harapan mereka Pak PLUP, ini mungkin dalam forum ini, apakah kita, bagaimanalah langkah kita bersama, yang tidak ada, karena kompetitor UP ini ada pemilik non-UP, ilegal. Kemudian ada juga dari luar daerah kita, Nagan Raya. Jadi kalau kita jual di sini, kalau kita kenakan di truk bisa di atas 450, bagus ambil di Nagan. Dari Nagan cuma bisa jual di bawah itu. Nah, itu Pak. Ini yang mungkin kita lakukan. Saya orang punya truk, biaya aman, biaya nyaman dia, bisa kerja. Jangan maksudnya dibebankan lagi. Ini supaya dia misalnya biasanya dapat dia 1 hari 2 truk, bisa dapat 4 truk. Nggak ada lagi antri ini maksudnya, antri. Ya, ini gimana cara jalan keluarnya antri minyak nih. Ini harus kita pikirkan sama-sama. Nah, gimana? Coba nanti apakah duduk dengan Kapolres, dengan Dandim, bersama kita duduk. Nah, ini gimana cara jalan keluarnya? Ini maaf saya sampaikan, mungkin yang ada tambang ilegal, oke. Silakan dia mau apa biar ada. Kalau tidak mau ambil. Kalau tambang ilegal, kalau enggak beli minyak 21.000. Ini maaf saya sampaikan. Saya enggak ada tambang ilegal, maaf saya sampaikan. Tapi ini kalau ada yang hambatan untuk ambil minyak nih, truk yang berhak mendapat minyak subsidi diantri juga. Karena akibat banyak tuh mobil yang lansir. Ini gimana jalan keluar nih supaya kita pecahkan. Saya akan selalu masalah itu silakan. Tapi jangan sempat nanti ada serangan balik. Apa pemerintah nih yang tahu pajak aja? Nah, ini harus kita pikirkan juga. Ada serangan balik nanti. Nah, tapi dengan itu udah kita tertibkan dulu, udah yang berhak mendapat tuh udah baru aman. Coba dulu. Coba lihat sekarang nih. Keratusan tuh. Lihat, malam aja udah taruh mobil. Mobil apa? Panther. Besok hari ini kita lihat ada plat di depan, besoknya nggak ada di belakang. Besok kita lihat depan lagi platnya. Nah, makanya coba kita duduklah bersama dengan itu. Apalagi Kapolres baru. Ya kan? Kita duduk bersama. Kalau enggak kita lapor di sana, mana kita lapor. Jadi maaf nih saya sampaikan. Hah? Nah, mana ada hari peti. Kemarin coba udah ditertibkan. Ini mobil penumpang diutamakan sekali, tapi enggak, cuma sebentar. Mana ada backing itu. Ya, ini saya bukan apa-apa, nanti jangan sempat kita ada bahasa dari masyarakat menghadap begapu, kait di mana ada. Nah, ini Sama truk ini sayang kan ya. Travel itu kadang-kadang cuma Aceh aja. Berangkat pagi siang, berangkat pada jam 2 bisa berangkat. Sampai minyaknya setengah hari. Jadi terjebak pakai lancing untuk Aceh. ya, ini maaf, contoh misalnya kita mau ambil minyak berhak, oke. 21.000. Coba kata kita kalau ada mobil ini saya sendiri aja, mobil sekolah saya pakai. Begitu Pajero kita isi minyak 20.000, kita pergi ke mana aja. Boleh lihat nih. Ini maaf kita bayar. Berapa lagi? 1.500.000 kita coba aja. Maka kita rasa sendiri ini. Apalagi masyarakat nanti. Saya bukan nggak setuju. Ini dulu yang kita benar sekarang. Saya protokol lah. Jalan oleh simpul kita 1 6.
oke ya. Maaf, Pak pimpinan sidang. Jadi menurut Dr. tadi yang kami sampaikan terkait penyesuaian dana desa. Jadi kalau kita tampung sekarang di ini izin untuk sebagai biar ada notulen sidangan juga kan. Jadi dari dana desa itu kan dari 197 menjadi 89M. Jadi akan merubah struktur dari APBK kita yang kita ajukan awal itu sebesar 1,3. Jadi itu berkurang 1,8 miliar. Jadi pendapatan kita ini menjadi 1 triliun 212 miliar. Kemudian belanjanya menjadi 1 triliun 248 juta. 44 miliar maaf. Karena untuk menampung pengurangan dari dana desa yang dipotong sekitar 60% transfernya gitu. Gitu. Mungkin itu biar jadi ketetapan kita. Jadi gimana? Kajena, hasil penjelasan kah kita setujui? Kah?